teman-teman sekalian, para pemirsa, para pemerhati, para pecinta seni budaya. Selamat bertemu lagi dengan kami, keluarga channel TV Transmisi 7, yang pada pertemuan kali ini akan kami persembahkan sebuah cerita dengan judul Pergolakan Kompeni Belanda dengan warga pribumi. Di dalam rangkaian episode terjadinya lembah lebak membara. Selamat menyaksikan hingga tuntas dan selesai cerita ini. Sekian. Kacarita rikala semono. Pada tahun 1908, Dr. Wahidin Sudirohusodo mendirikan organisasi kerakyatan yang bernama Budi Utomo. Di daerah Pati Utara, tepatnya di desa Winong ini, juga terjadi pergolakan pemuda-pemuda pribumi melawan penjajah Belanda
yang bermarkas di Loji Sampok. Kala itu, pemuda-pemuda pribumi yang tergabung dari beberapa desa di sekitar Winong, dari desa Winong sendiri, desa Mondoliko, desa Tegalarung, desa Pesagen, desa Gadu, berkumpul di tempat ini untuk menyusun kekuatan mengadakan penyerangan terhadap markas Kompeni Belanda yang berada di Loji Sampok. Maka ketika musyawarah para pemuda pribumi yang tergabung dari beberapa desa tersebut sudah mencapai kesepakatan, maka ditetapkan hari dan jam untuk mengadakan penyerangan terhadap markas Kompeni Belanda tersebut. Dengan persenjataan yang sangat sederhana berupa linggis, arit, bendu, dan parang, maka ditentukan penyerangan dari arah sebelah mana pos-pos markas Kompeni Belanda yang harus diserang itu yang sebelah mana. Markas Kompeni Belanda yang bernama Loji itu terletak di desa Sampok ujung sebelah barat. Ada perumahan dari Tuan Bejok. Dia itu dipercaya oleh komandan Kompeni Belanda yang ada di desa Gedung Sari dekat pabrik gula Pakis. Tuan Bejok itulah yang mengendalikan dan sebagai pucuk pimpinan markas Loji Sampok. Kenapa disebut Tuan Bejok? Karena memang kakinya yang sebelah kiri itu cacat, kalau berjalan itu pincang. Tuan Bejok itu disebut juga Mr. Dilungse yang bernama asli Wilmot. Sebenarnya Tuan Bejok ini sangat baik terhadap warga pribumi. Ketika dia itu menyuruh warga pribumi untuk menanam padi dan palawija, maka warga pribumi juga diberi bagian sepertiga dari hasil penanaman palawija dan padi tersebut. Namun para centeng-centengnya Tuan Bejok itulah yang sering membuat ulah dengan kebengisan dan kekejamannya terhadap warga pribumi ini. Dari ulah centeng-centeng Tuan Bejok tersebut memicu kemarahan para pemuda berkumpul untuk menyerang markas Kompeni Belanda Loji tersebut. Tibalah hari yang telah ditentukan oleh para pemuda dari beberapa desa tersebut untuk segera mengadakan penyerangan terhadap markas Loji Belanda tersebut. Kemudian semua persiapan telah matang, maka pemuda dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Kang Suro yang akan menyerang langsung dari pintu depan. Kelompok kedua dipimpin oleh Kang Beno yang akan menyerang lewat sisi sebelah barat atau sebelah kanan. Kelompok ketiga dipimpin oleh Kang Guno yang akan menyerang dari arah sebelah timur yaitu sebelah kiri. Kemudian kelompok yang keempat dipimpin oleh Kang Seto yang akan menyerang dari arah belakang sebelah utara. Tepat pada hari Selasa Kliwon pukul
2 dini hari, para pemuda yang telah dipimpin oleh komandannya masing-masing telah berada di tempatnya masing-masing sesuai jam yang telah ditentukan, yaitu jam 4 menjelang subuh ditentukan untuk memulai penyerangan dan penyergapan terhadap markas Kompeni Belanda Lodji Sampok, yaitu rumahnya Tuan Bejok. Tepat pukul 4 menjelang subuh, para pemuda yang telah berada di 4 titik tersebut merangsek maju dan menyalakan obor membakar rumah Tuan Bejok. Terjadi pertempuran sengit antara para pemuda yang dipimpin oleh komandannya masing-masing, yang keseluruhannya pemuda itu berjumlah 89 orang, melawan pasukan Belanda yang jumlahnya ada 22 bersenjata bedil dan juga centeng-centengnya berjumlah 7 orang. Terjadi perkelahian 1 lawan 1 dan juga keroyokan yang banyak sekali terjadi korban berjatuhan dari para pemuda pribumi dan juga pasukan Kompeni Belanda. Pasukan Kompeni Belanda yang tersisa hanya 5 orang dan centeng-centengnya ikut mati semua, terbunuh. Sedangkan pemuda-pemuda desa meninggal berjumlah 48 orang, termasuk komandannya 2 orang ikut meninggal, yaitu si Beno dan si Guno. Maka tinggallah 2 komandan, yaitu Suro dan Seto. Pasukan Belanda yang masih hidup, yang 5 orang itu lari tunggang langgang menyelamatkan istri Tuan Bejok dan anak-anak Tuan Bejok. Sedangkan Tuan Bejok sendiri ikut mati terbunuh dalam pertempuran itu. 5 orang pasukan Belanda beserta istri dan anaknya Tuan Bejok lari ke arah desa Kedung Sari, markas besarnya Kompeni Belanda di dekat pabrik gula Pakis. Para pemuda sisa-sisanya yang masih hidup menjarah harta kekayaan Belanda di loji tersebut. Bangunan-bangunannya di bumi hanguskan dan akhirnya rata dengan tanah. Kapiten Rudolf yang melihat dan mendengar laporan dari sisa-sisa pasukan Kompeni Belanda Lodji Sampok yang 5 orang itu, juga dari istri Tuan Bejok dan anak-anaknya, maka Kapiten Rudolf marah besar dan menggebrak meja, kemudian merencanakan penyerangan berskala besar, hendak membumi hanguskan desa Sampok dan sekitarnya. Hari Selasa, markas Lodji Sampok rata dengan tanah. Maka hari Sabtu, Kapiten Rudolf merencanakan penyerbuan besar-besaran ke desa Sampok dan sekitarnya. Namun sayang sekali, pada hari Kamis ada utusan dari markas besar VOC di Semarang bahwa Kapiten Rudolf ditarik kembali ke markas besar di Semarang, sehingga rencana penyerbuan ke desa Sampok dan sekitarnya itu menjadi tertunda, bahkan batal, tak jadi dilaksanakan. Helmut atau Tuan Bejok atau Mister Dilongse dipercaya oleh markas Kompeni Belanda di Kedung Sari untuk mengawasi kegiatan kerja paksa yang diadakan Belanda mengangkut batu padas dari desa Klumpit ke desa Kedung Sari yang kemudian dibawa ke pelabuhan desa Margomulyo.
Namun pada akhirnya sebagai patriot sejati yang sangat setia terhadap kompeni Belanda, si Helmut mati di tangan pemuda-pemuda pribumi demi mempertahankan markas loji desa Sampok tersebut. Dia gugur mempertahankan kehormatan sebagai pahlawan sejati bagi bangsa Belanda. Sedangkan tempat ini yang dulunya dijadikan sebagai markas perencanaan oleh para pemuda dari beberapa desa tersebut, sekaligus sebagai tempat pembagian harta rampasan dari penyerangan loji Belanda tersebut. Maka tempat ini kemudian hari disebut sebagai Lebak. Lebak itu sendiri berasal dari gabungan dua kata, yaitu kelelep lan jambak. Kenapa kelelep dan jambak? Karena kedua pimpinan pemuda yang masih hidup itu, yaitu Suro dan Seto, saling bersitegang ketika keduanya hendak membagi harta rampasan, yang keduanya ingin memiliki harta rampasan itu sebanyak-banyaknya, yang kemudian keduanya saling berkelahi, adu kesaktian, yang kemudian keduanya pun berguling-guling masuk ke dalam kedung atau air sungai yang airnya banyak dan dalam. Keduanya saling jotos, saling pukul, saling menjambak rambut, yang akhirnya keduanya sama-sama tewas di dalam kedung tersebut. Maka anak buahnya pun menyebut keduanya dengan sebutan Lebak. Kelelep neng banyu, matine jambak rambut. Hari berganti bulan, bulan pun berlalu berganti tahun. Dari tahun ke tahun, kemudian belakangan tempat ini dikenal oleh warga desa Winong dan sekitarnya dengan sebutan Lebak. Demikian itulah kurang lebih kronologi tempat ini. Jika ada hal yang tidak sama dengan kejadian yang sebenarnya, maka itu bagian daripada mata rantai sejarah yang telah berlalu. Cerita tutur tinular dari generasi ke generasi yang mengalami perubahan penyebutan. Sekian, salam NKRI tetap jaya, Jawa digawa, Arab digarap. Nuwun para pamirsa, kadang sutresna budaya sedaya sampun purna cariyos punika. Sumangga kawula dherekaken samiya sesanti, jaya jaya wijayanti, lebur dening pangastuti. Sekali mardika tetep mardika, saklami-laminya. Nuwun.